Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini gempa susulan di Hatay, Turki, kita kembali terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Indonesia, Eko Sulistyo. Ya, Pak Eko, selamat pagi waktu Indonesia, Pak. Bagaimana Pak situasi terkini pasca gempa di sana Pak saat ini? Ya, selamat pagi, eh, Mas Bud dan Mbak Yasmin. Eh, Saat ini ambulan masih terdengar di jalan-jalan, dan kami pun tadi sempat mau menuju titik-titik lokasi, namun saat ini turun hujan di Hatay Antakya, sehingga tim ditarik kembali dulu karena mengingat situasi yang cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga mungkin sambil melihat cuaca, kalau memang cuaca bagus, hujan berhenti, akan tetap berjalan ke titik lokasi pencarian. Oke. Begitu, Mbak. Mas Eko, untuk titik evakuasi yang dimaksud Mas Eko ini jaraknya berapa kilometer atau berapa lama dari tempat Anda sekarang, dan biasanya teman-teman relawan ini ke sana menggunakan kendaraan atau seperti apa, berapa lama biasanya, Mas? Ya. Titik lokasi terparah itu di Central Point perkotaan, ya, karena memang banyak gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung tempat tinggal, apartemen, itu, dan hotel itu di daerah perkotaan dekat kantor Gubernur Rana itu. Biasanya kami dari Rehanli, dari basecamp yang saat ini kami tempatin, itu kurang lebih 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit untuk menuju titik lokasi, karena memang titik lokasi itu udah tidak boleh ditinggalin oleh warga sekitar. Jadi warga sekitar itu sudah direlokasi ke pengungsian-pengungsian. Jadi yang boleh masuk situ hanya tim SAR gabungan dan aparat keamanan. Tapi masih ada juga warga-warga sekitar yang mencari sanak keluarga, itu masih di posisi-posisi itu. Jadi kurang lebih 1 jam 15 menit lah kurang lebih untuk menuju gedung-gedung yang banyak runtuh. Jadi masih ada gedung-gedung, kalau nggak salah sekitar 40 yang masih belum terbongkar atau terevakuasi. Begitu. Oke. Mas Eko, kendalanya sendiri Mas untuk proses evakuasi di sana apa sih Mas? Tadi kan ada 40 gedung yang belum dievakuasi Mas. Ya, Kendala jadi yang paling dirasakan. informasi yang tadi sore saya dapatkan, bahwa operasi SAR tuh di beberapa provinsi sudah dihentikan. Operasi SAR tuh sebenarnya beberapa provinsi sudah dihentikan, cuman yang di Kahramanmaras dan Hatay itu masih dilanjutkan, belum dihentikan, karena masih ada sekitar 40 gedung di Hatay yang masih belum bisa dibongkar oleh alat berat. Jadi pencarian masih. Nah, kesulitannya adalah banyak gedung yang runtuh, bukan runtuh, maksudnya gini, miringnya tuh ke kiri atau enggak ke kanan, sementara yang di bawahnya tuh sudah ambles. Lantai 1, 2, 3, misalnya lantai 10, yang 1, 2, 3-nya tuh ambles. Atau ada gedung yang dari atas sampai bawah tuh ambles. Nah, itu yang dari atas sampai bawahnya habis, tapi atasnya masih ada. Kan otomatis ketebalan si material itu sangat tebal. Nah, itu yang sangat menyulitkan tim evakuasi, apalagi tim SAR gabungan saat ini kalau nggak salah sudah makin berkurang ya jumlahnya, karena sudah banyak yang kembali ke negaranya, satu. Terus kedua, kendala alat berat yang digunakan itu juga nggak sembarangan juga main meratakan gedung-gedung itu, karena beberapa kali kondisi korban tuh sebenarnya masih bisa Masih hidup ya, Mas ya? diangkat utuh biar tidak terkena alat berat. Terus yang
selanjutnya ya cuaca itu menjadi kendala juga karena dingin ya. Terus apa namanya? Ini udah hari Senin ketemu Senin lah, udah hari ke-14, otomatis kondisi Hmm, jenazah udah mengalami pembusukan. hmm, Itu oke. tingkat kesulitan juga. Ya, Mas Eko, ini terkait dengan relawan kan tadi Anda sebutkan kalau Anda visanya sampai Maret ya Mas ya, tapi kan ada informasi bahwa relawan sebenarnya kan bertahannya katanya sampai tanggal 23 saja, kemudian mereka kembali. Nah, apakah dengan adanya kejadian seperti ini, gempa susulan, apakah memang akan diperpanjang untuk relawan-relawan dari sejumlah negara ini, ataukah tetap di tanggal 23 mereka pulang? Dan kalau untuk kemarin Mas, ada informasi juga bahwa Presiden Turki Erdogan ini juga sempat menyapa para relawan ini, bisa diceritakan Mas? Ya, jadi masalah kepulangan memang kebijakan masing-masing lembaga kemanusiaan, kebijakan masing-masing negara yang mengirim, kebijakan juga masing-masing organisasi-organisasi kemanusiaan yang jadi tapi saya dapat informasi tadi seperti dari teman Malaysia, kalau melihat kondisi kayak gini akhirnya tadi dari teman Malaysia bilang ke saya bahwa Mhm, mungkin akan datang ke Bali, ada yang gantian tim. Jadi mhm, mungkin terus kedua ada yang mau pulang akhirnya nggak jadi karena kan lihat kondisi kayak gini. Apalagi kan tanggap darurat sendiri Turki menetapkan 3 bulan, jadi cukup panjang tuh. mhm, Jadi ini nggak bisa dalam waktu singkat recovery-nya. Terus apa namanya yang tadi pertanyaan, oh ya tadi siang juga ada apresiasi ya. Jadi mhm, di sekitar yang tadi saya bilang di tengah kota di tengah kota Antakya itu Presiden Recep Tayyip Erdogan tuh mendatangi, mengunjungi relawan-relawan atau tim SAR gabungan. Jadi semua berkumpul dari hampir seluruh negara yang masih ada ya, masih mhm. ada, terus dia sapa, dia ucapkan terima kasih kepada seluruh apa namanya, tim SAR gabungan dan relawan. Eee, Cukup ramai juga tuh sampai luar biasa lah saya melihatnya Mhm, bahwa ada apresiasi gitu ya, ya, pemerintah Turki terhadap para pekerja kemanusiaan atau tim SAR gabungan. baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko Sulistyo melaporkan langsung dari Turki, Mas. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, Ya. Mas.